terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan di dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, ditampung oleh panti. Ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan oleh orang baik, lalu menjalani hidup yang sulit. Bayangkan, itu kehendak siapa? Dia tak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia tak pernah minta supaya dilahirkan, tapi itulah hidup. Akhirnya dia tetap menjalani itu dalam keadaan fisik yang tak sempurna. Orang tua tak lengkap, fisik tak sempurna, tapi hidup terus juga berjalan. Orang tak boleh mati bunuh diri, karena bunuh diri tak menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam. Sampai lambat laun, sampai masanya menikah. Menikah pun juga tak mendapatkan suami yang layak, mendapatkan orang yang juga tak bertanggung jawab. Sudahlah orang tua tak lengkap, tak sempurna, mendapatkan orang tua yang tidak baik, lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tak semestinya. Dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tak berbakti. Apalah lagi nikmatnya hidup. Coba bayangkan, indahnya senda gurau dengan ayah dan ibu tak dia dapatkan. Nyamannya hidup di bawah lindungan, naungan seorang suami juga tak dia dapatkan. Bakti seorang anak pun tak juga diperoleh. Lalu kemudian kapan dia merasakan nyamannya, indahnya hidup itu? Kapan? Inilah kesulitan. Tapi orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah maqam yang paling tinggi. Raditu billahi rabbah. Aku ridho ya Allah. Ridho bukan berarti pasrah. Ridho bukan berarti tidak berbuat. Bukan apatis. Apatis bukan ridho. Maka orang beriman itu ridhonya beda. Dia tetap berjuang. Tapi kalau dapat juga yang seperti itu, maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan. Ya, walanabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu. Minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang jiwa, sakit, cacat, mati, wassamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering, kerontang. Wabasyiris sabirin, tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan kalimat keluar dari mulutnya. Apa kata dia? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan kesulitan ini, jangankan kepayahan ini, inna, kami pun lillah, milik Allah. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, mau itu dia tak ada kuasa lagi. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah yang kita ucapkan setiap pagi selesai salat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk. Aku tak punya kuasa, walahul hamd. Aku tak punya puji-puji, puja-puji, tak layak dipuja-puji. Apa yang aku punya? Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Kalau hidup ini susah, dia tak berkeluh kesah. Kenapa? Akan ada akhirnya saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau hidup ini senang, dia tak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Orang kafir pemahamannya tak begitu. Kalau dia susah, stres, depresi, kenapa? Ini tak akan berakhir. Susah, susah, susah. Sebetulnya kesusahan itu tidak sebanyak kesusahan yang dia terima. Kesusahan itu sebetulnya sedikit, tapi karena cara dia berpikir melihat kesusahan itu sehingga bertumpuk-tumpuklah kesusahan itu dalam kepalanya. Orang beriman tidak, kesusahan itu banyak,
tapi karena dia melihatnya sedikit dan dia bersandar kepada yang maha kuat, maha besar, maka susah yang besar itu pun menjadi kecil di hadapannya. Jadi sebenarnya bukan terletak pada materinya, tapi kepada sikap dia menghadapi materi tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman masalah besar tampaknya menjadi kecil, yang kecil seolah-olah tak ada. Orang kafir masalah kecil menjadi besar, yang amat besar sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada yang maha kuasa, tak dibalikkannya, tak mampu dia istirja. Istirja dia ambil dari kata raja'a, pulang, kembali. Istirja dikembalikan segala sesuatu itu kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi, hidup berakhir dan orang yang mengakhiri hidup itu terbagi kepada dua. Yang pertama mustarih, sekarang dia sudah tenang. Istri, suami, tak selamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Betul, Allah Ta'ala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Laki-laki, perempuan, pakaiannya beda, bentuknya beda, sukunya beda, latar belakang beda, kronologis hidupnya berbeda, tiba-tiba disatukan dalam satu rumah tangga, masing-masing mencari ketenangan. Ini ingin mencari ketenangan di sini, ini ingin mendapatkan ketenangan di sini, tapi ternyata yang ditemukan bukan ketenangan. Dulu Pak Ustadz sebelum nikah tak sekacau ini bentuk saya ni. Cobalah tengok sekarang, hancur babak belur. Nampak itu problem, penuh dengan masalah. Masalah menikah, masalah, muncul anak, tambah masalah, nambah ini, tambah masalah, pergi tempat kerja, masalah. Jadi masalah hidup ni kalau sudah masalah itu menengok baygon macam Coca-Cola. Mai ke menara masjid, nengok ke bawah macam sejengkal, bawaannya mau mati, mau terjun. Maka ada masa-masanya orang itu istirahat dari segala macam kelah. Kesulitan hidup itu akan berakhir dengan kematian. Jadi kalau ada orang yang tak sabar, mana tahu dia ngadu ke Bapak Ibu, banyak betul kesulitan saya ni Pak Ustaz. Sabar, ini ujian dari Allah, tapi saya tak sabar saya menghadapnya. Tahan sampai masanya nanti berakhir ni semua. Kapan berakhirnya Pak Ustaz? Ketika ruh berpisah dengan jasad. Kalau mau cepat, cepat-cepatlah minta supaya berpisah, insyaallah berakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang meratapi menangisi orang mati, boleh Pak Ustaz menangis, apa pula salahnya? Ketika Utsman ibnu Maz'un, mim dha ain waw nun, Utsman ibnu Maz'un meninggal dunia, menangis Nabi, menetes air matanya, jatuh ke pipinya, jatuh ke jenggotnya, sampai jatuh ke pipi sahabat Nabi. Itu menunjukkan bukan setetes dua tetes, menetes. Ketika meninggal anaknya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah umur 18 bulan, menangis Nabi, menetes air mata. Sahabat bertanya, "Ama radita ya Rasulullah?" Tidakkah engkau ridha wahai Rasulullah? Aku ridha. Lalu kenapa engkau menangis? Ini ungkapan air mata kasih sayang. Kita pun menangis ketika sahabat seperjalanan kita itu pergi meninggalkan kita. Sedih kita, menangis. Ketika perempuan-perempuan menangis, lalu kemudian Umar bin Khattab marah, jangan menangis. Lalu apa kata Nabi? Da'hunna, biarkan mereka menangis. Fa inna nafsa musabatun, karena jiwa mereka sedang tertimpa musibah, pukulan yang berat. Wal aina dami'atun, air mata sedang meneteskan ungkapan kesedihan. Lalu yang dilarang itu apa? Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tapi orang banyak menangis, salah tangis. Yang ditangisinya itu, kenapa dia begitu cepat pergi, sekarang dia meninggalkan kami. Ini kita lewat hadis ini melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa dia meninggal dunia, ya. Bahwa dia merasakan sakit, ya. Bahwa dia akan dimakan cacing tanah, tak diragukan lagi. Tapi ingat, dia sudah beristirahat dari berbagai macam problem hidup. Yang perlu ditangisi itu juga kita.
bahwa berapa tetes air mata untuk dia, oke, tak masalah. Tapi mestinya air mata yang paling banyak itu untuk kita yang hidup ini, yang masih menghadapi berbagai macam kesulitan, masalah hidup di dunia. Dia sudah bebas dari asap, kita kan udah bebas Pak Ustaz. Masih ketemu saudara kita yang pergi sudah berhenti dengan itu. Apa maknanya? Itu sampel-sampel contoh kecil bahwa masih banyak problematika kehidupan yang perlu ditangisi, tapi menangis tak menyelesaikan masalah. Saya hanya ingin menunjukkan lewat hadis ini bahwa melihat satu masalah dari sisi aspek yang berbeda itu memberikan pemahaman yang berbeda pada kita, bahwa meratapi, menangisi, melepas orang yang pergi, sedih, manusiawi, tak salah. Tapi juga melihat kita yang masih berhadapan dengan berbagai macam masalah. Mereka sudah lepas daripada, matanya sudah lepas menengok rok mini, menengok celana sempit, menengok. Kita masih lagi